Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Wafa dengan nomor mahasiswa 454795. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi derivatif dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang konsep derivatif terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasanya masalah umum dalam perekonomian yaitu pilihan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan suatu kerugian. Nah, dalam matematika, masalah ini kemudian diformulasikan dalam bentuk fungsi, yaitu fungsi maksimum dan fungsi minimum. Nah, syarat perlu dan cukup untuk satu fungsi dalam memiliki titik ekstrim dalam masalah optimisasi, yaitu yang pertama fungsi f sama dengan y sama dengan fx, di mana fungsi tersebut dapat terdiferensial atau dapat diturunkan minimal 2 kali dimanapun dalam domain. Terus yang kedua, jika fungsi f mencapai titik ekstrim di titik x aksen, maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0. Selanjutnya, setiap titik ekstrim fungsi terdiferensial merupakan titik stasioner. Akan tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Nah, berbicara tentang titik ekstrim sendiri, itu dalam suatu fungsi itu ada beberapa macam, yaitu maksimum lokal, minimum lokal, maksimum global, dan minimum global. Nah, apa itu maksimum lokal? Yaitu titik maksimum yang hanya berlaku pada daerah tertentu saja, bukan berlaku untuk semuanya. Contohnya, maksimum lokal pada titik AB itu hanya berlaku pada titik tersebut, tidak berlaku sampai titik A sampai F. Nah, untuk minimum lokal juga sama, hanya berlaku untuk titik AB saja, tidak berlaku untuk titik A sampai F. Nah, untuk maksimum global itu adalah titik maksimum puncak atau maksimum yang bisa dikatakan mewakili dari titik A sampai F. Sama juga dengan minimum global, itu adalah titik minimum yang berada pada titik A sampai F. Nah, ini juga ada keterangan juga, jika turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0 dan turunan kedua dari fungsi fx lebih kurang dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik maksimum lokal di x aksen. Nah, selanjutnya jika turunan pertama dari fx sama dengan 0 dan turunan kedua dari fungsi fx lebih dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik minimum lokal di titik x aksen. Nah, maksudnya apa ini? Kita akan lanjut ke contohnya. Nah, contohnya jika diberikan suatu fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x pangkat 3 min 0,5 x kuadrat plus 2, itu kita turunkan bisa, yaitu turunan pertama sebesar 6x kuadrat min x, terus turunan kedua sebesar 12x min 1. Bisa juga kita turunkan ke turunan ketiga, yaitu sebesar 12. Nah, kita mencari titik turunan dari turunan pertama, yaitu turunan pertama sama dengan 0, 6x kuadrat min x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, nanti ketemunya x sama dengan 0 dan x sama dengan 1/6. Terus dari turunan kedua sama dengan 0, yaitu 12 dikali 0 min 1 sama dengan min 1 kurang dari 0. Turunan kedua 1/6, 12 dikali 1/6 min 1 sama dengan 1 lebih dari 0. Nah, dari perhitungan itu kita mengetahui bahwa turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 dan turunan kedua dari fungsi kurang dari 0, dan turunan pertama 1/6 sama dengan 0 dan turunan kedua dari 1/6 itu lebih dari 0. Nah, jadi f mencapai maksimum lokal di titik x sama dengan 0 dan f mencapai minimum lokal di x sama dengan 1/6. Nah, kita lanjut ke aplikasinya dalam bidang ekonomi. Ada sebuah kasus, andaikan seorang produsen monopolis menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 min P dan biaya totalnya sama dengan C plus sama dengan C sama dengan 20 min 4Q plus 0,1 Q kuadrat. Pemerintah mengenakan pajak atas setiap unit barang yang dijual oleh penjual ini dan menginginkan pajak total yang diterimanya maksimum. Di lain pihak, walaupun barang dagangannya dikenakan pajak,
produsen tetap menginginkan operasi bisnisnya menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, berapa pajak per unit yang harus ditetapkan oleh pemerintah agar penerimaan pajak dan juga keuntungan produsen maksimum? Itulah masing-masing penerimaan pajak maksimum dan keuntungan maksimum tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Nah, dari kasus tersebut kita ketahui bahwasanya permintaan sama dengan Q sama dengan 100 min 5P, atau bisa kita tuliskan P sama dengan 20 min 0,2 Q. Nah, permintaannya tadi revenue sama dengan P dikali Q, di mana P sama dengan price dan Q sama dengan quantity, yaitu sebesar 20 Q min 0,2 Q. Nah, biaya total dari kasus tersebut ditambah dengan pajak yaitu C sama dengan 20 min 4Q plus 0,1 Q kuadrat plus TQ. Nah, di mana T kecil ini merupakan pajak per unit. Terus untuk mencari keuntungan yaitu P sama dengan revenue min total biaya yang ditambah dengan pajak tadi, yaitu kalau sudah dihitung ketemunya min 0,3 Q kuadrat plus 24 Q min TQ min 20. Nah, dari P ini nanti kita turunkan yaitu dalam turunan pertama jadinya min 0,6 Q plus 24 min T. P maksimum jika P turunan P pertama sama dengan 0. Nah, jadi min 0,6 Q plus 24 min T sama dengan 0, jadinya Q 24 min T per 0,6. Nah, T besar atau pajak total yaitu sebesar T kecil dikalikan quantity, di mana T dikali 24 min T per 0,6, jadinya 24 T min T kuadrat per 0,6. Terus turunan pertama dari pajak total yaitu DT per DT D pajak total per D pajak per unit sama dengan 24 min 2T per 0,6. Nah, pajak total maksimum jika pajak total yang diturunkan tadi sama dengan 0, jadinya 24 min 2T per 0,6 sama dengan 0. Terus sama dengan 24 min 2T sama dengan 0, dan akhirnya pajak per unit sama dengan 12. Nah, kalau sudah ketemu tadi itu ya tinggal mencari T maksimum jika T 12. Nah, jika P maksimum jika Q sama dengan 24 min T per 0,6, jadinya 24 min 12 per 0,6, jadi 12 per 0,6 sama dengan 20. Terus misalnya pajak total maksimum yaitu T dikali Q sama dengan 12 dikali 20 sama dengan 240. Sedangkan profit maksimum sebesar 0,3 dikali 20 kuadrat plus 24 dikali 20 min 12 dikali 20 min 20 sama dengan 100. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.